Aku sudah mengejar binatang ini sejak lama. Anda adalah orang-orang yang merebutnya. Namun, Anda memaksa saya untuk menyerahkannya kepada Anda sekarang, bukankah itu lelucon? Sosok bayangan hitam itu segera tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Jelas, sosok itu seorang wanita. Selain itu, kemungkinan dia masih sangat muda. Dari mana wanita ini berasal? Dia sudah memiliki taktik misterius pada usia seperti itu. Tidak ada kabar dari orang yang begitu muda dan luar biasa di dataran tengah. Ekspresi Xiaoyan suram. Sebuah pikiran dengan cepat terbang di dalam hatinya. Namun, dia masih tanpa kesimpulan beberapa saat kemudian. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghubungkannya dengan terlalu banyak ahli tersembunyi di dataran tengah. Wanita, kamu benar-benar tidak tahu malu. Hal-hal di sini bukan milik siapapun. Bukankah lelucon untuk mengatakan itu milik siapapun yang melihatnya lebih dulu? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda harus melepaskan pil binatang dan melihat ke sisi mana ia akan berlari. Xian berteriak. Orang bayangan hitam itu dengan lembut mendengus di hadapan teriakan Xian. Namun, tangannya yang menggenggam binatang pil itu tidak sedikit pun rileks. Dia secara alami sadar bahwa jika dia membiarkan binatang kecil ini pergi, dia pasti akan melarikan diri ke sisi yang lain. Aku tidak akan menyerahkan pil binatang. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa menyerang. Sepasang mata yang memancarkan cahaya hijau terang menyapu tempat itu dari bawah topeng hantu. Akhirnya, mereka berhenti di wajah suram Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemuda yang sangat kuat ini memberinya perasaan yang aneh. Perasaan itu seolah-olah dia pernah mengenalnya. Dia mengerutkan alisnya dan memikirkannya tetapi tidak dapat mengingat apapun saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menekannya di dalam hatinya. Matanya menyapu seluruh tempat dalam upaya untuk menemukan tempat di mana dia bisa melarikan diri dari pengepungan. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat sosok bayangan hitam ini tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Binatang pil ini terlalu langka dan penting. Jika dia bisa mendapatkannya dan merawatnya dengan benar, itu mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk maju ke level 9 tingkat legendaris. Pada saat itu pasti akan memungkinkan kekuatannya melambung tinggi. Bahkan melampaui Tianzun dari aula jiwa akan menjadi hal yang biasa. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena mengandalkan jumlah kami yang lebih besar. Xiaoyan perlahan melangkah maju. Api ungu coklat menyebar seperti naga yang marah, menutupi tubuhnya. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya muncul di depan sosok bayangan hitam dengan cara seperti kilat. Angin telapak tangan panas yang tajam langsung menghantam dengan keras ke arah kepala yang terakhir. Orang bayangan hitam itu juga mendengus dingin saat melihat serangan Xiaoyan. Langkah kakinya ditarik ke belakang dengan gesit dan dia menghindari angin telapak tangan. Cahaya hijau tiba-tiba muncul dari bawah topeng hantu. Orang yang mengandalkan lebih banyak orang kemungkinan besar adalah aku. Tangisan dingin orang bayangan hitam terdengar dan ruang di depannya segera menjadi terdistorsi. Segera, lebih dari selusin sosok muncul entah dari mana. Mereka menjerit keras. Lebih dari selusin angin kencang yang tak tertandingi menghantam Xiaoyan. Kehati-hatian muncul di hati Xiaoyan saat cahaya hijau dari bayangan hitam muncul. Makanya, dia mungkin akan terkejut ketika sosok manusia ini tiba-tiba muncul tetapi dia tidak panik. Tubuhnya berkelebat seperti hantu dan menghindari angin palem yang datang dari segala arah. Namun, sebagai hasilnya, dia juga mundur beberapa langkah. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah selusin sosok berpakaian hitam yang berdiri di udara. Alisnya tanpa sengaja dirajut. Aura orang-orang ini sangat kuat. Kedua tetua berjubah hitam terkemuka itu bahkan telah mencapai kelas Douzun. Mereka yang berada di belakang semua ahli di puncak kelas Douzong. Dengan menempatkan orang-orang ini bersama-sama, hanya jumlah mereka saja yang akan jauh melebihi kelompok Xiaoyan. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah ahli dari suku 9 piton tanah dalam yang tenang. Xian berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit.
Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat bayangan hitam itu. Orang ini sebenarnya benar-benar mampu mengendalikan para ahli ini sepenuhnya. Selain itu, dia bahkan dapat menggunakan metode spasial misterius semacam ini untuk membawa para ahli terkontrol ini bersamanya. Cara itu benar-benar seperti gudang penjaga yang bisa dipindahkan. Mata Xiao Yan dengan hati-hati memandang para ahli ini dari jarak dekat di depannya. Dia menemukan bahwa masih ada sisa kesadaran di mata mereka. Namun, dari penampilan mereka, tampaknya tubuh mereka sudah sepenuhnya dikendalikan. Wanita ini telah mengendalikan tubuh mereka tetapi mereka masih memiliki kesadarannya sendiri. Sungguh teknik yang aneh. Hati Xiao Yan terasa dingin saat dia menemukan adegan ini. Awalnya, dia mengira wanita ini telah menggunakan beberapa metode untuk memperbaiki boneka dan memperbaiki para ahli ini. Namun, dari tampilan situasi saat ini, sepertinya dia secara langsung mengendalikan tubuh orang-orang ini. Selain itu, dia bahkan menyegel jiwa mereka di dalam tubuh mereka. Teknik-teknik ini tidak hanya misterius tetapi juga tidak serumit memurnikan boneka. Berbagai situasi ini menyebabkan kehati-hatian dalam hati Xiao Yan menjadi semakin dalam. Meskipun dia merasa takut, dia masih harus mendapatkan pil binatang. Hal semacam ini terlalu langka. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan daya pikatnya. Selain itu, 2 Douzuns dan lebih dari selusin puncak Douzong tidak dapat menghalangi dan memaksanya kembali. Apakah Anda membutuhkan kami untuk menyerang? Dokter peri kecil sedikit mengernyit dan bertanya ketika dia melihat bayangan hitam memanggil begitu banyak ahli. Tidak perlu. Kalian semua harus menjaga lingkungan sekitar. Jangan biarkan siapapun masuk dan jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan boneka setan langit serta 10 boneka setan bumi muncul. Perintah dikeluarkan di dalam hatinya dan cahaya pada 11 boneka ini melonjak. Itu menyerang ke depan tanpa takut mati dan bertabrakan dengan keras dengan kelompok ahli itu. Saya ingin melihat metode lain apa yang Anda miliki. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedingin es setelah dia memblokir para ahli ini. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan dia muncul di depan bayangan hitam dengan gaya seperti kilat. Angin panas yang bertiup tiba-tiba bertiup seperti badai. Orang bayangan hitam itu tidak berani meremehkan serangan cepat oleh Xiao Yan ini. Setelah bertukar pukulan, dia mengerti bahwa Douki yang pertama sangat aneh. Setelah itu menyerang tubuhnya, pasti akan ada masalah yang cukup besar. Saat ini, dia terluka. Jika dia mengalami pukulan dahsyat lainnya, kemungkinan dia hanya bisa mundur. Sebuah pikiran terbang di dalam pikiran orang bayangan hitam itu. Langkah kakinya juga dengan cepat ditarik ke belakang. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak punya tempat untuk mundur. Kedua tangannya ditempatkan bersama dan itu membentuk segel aneh dengan cara seperti kilat. Merampas jiwa. Teriakan dingin keluar dari mulut orang bayangan hitam. Lampu hijau terang segera keluar dan menyinari tubuh Xiao Yan. Hati Xiao Yan terasa dingin saat cahaya hijau ditembakkan. Nyala api berwarna ungu kecoklatan bergegas menutupi tubuhnya. Meskipun demikian, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahwa jiwa di antara alisnya tiba-tiba melompat ketika lampu hijau melesat ke tubuhnya. Seolah-olah akan meninggalkan tubuhnya. Perubahan tak terduga ini telah menyebabkan hati Xiao Yan sangat terkejut. Dia buru-buru menekan jiwanya dan dengan paksa mengendalikan jenis kegelisahan yang tidak biasa. Sungguh keterampilan iblis yang misterius. Meskipun Xiao Yan telah menekan jiwanya, dia mulai merasa sedikit kedinginan dalam menghadapi taktik ini oleh wanita ini. Dia bisa dianggap telah mengalami cukup banyak lawan selama beberapa tahun ini. Namun, dia belum pernah melihat yang begitu misterius. Bang! Tinju Xiao Yan dengan keras menghantam ruang kosong setelah dia menekan jiwanya. Angin yang menakutkan menembus ruang dan mendarat dengan keras di sosok bayangan hitam. Namun, tubuh yang terakhir jelas memiliki lampu hijau yang berkedip di atasnya ketika dia akan diserang. Lebih dari setengah kekuatan diblokir.
Kekuatan pukulan dari Xiao Yan ini telah berkurang lebih dari setengahnya. Kekuatan yang tersisa terus menakut-nakuti orang bayangan hitam itu sampai dia buru-buru mundur. Beberapa balok silang akhirnya pecah karena bertabrakan dengan sosok itu. Serahkan pil binatang. Ekspresi Xiao Yan sedingin es setelah memaksa kembali bayangan hitam itu dengan pukulan. Dia dengan cepat mengejar. Betapa tinju angin meletus pada saat ini dan menutupi semua titik fatal di sekitar tubuh bayangan hitam itu. Bermimpilah. Meskipun orang bayangan hitam terus dikalahkan, dia juga cukup keras kepala. Lampu hijau menyala. Binatang pil di tangannya dengan aneh menghilang. Dengan segera, tangannya buru-buru mengganti segel yang terbentuk dan gelombang demi gelombang cahaya hijau terang keluar dari topeng hantu ke segala arah. Kontrol tubuh mata iblis. Lampu hijau meletus. Segera, topeng orang bayangan hitam menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, itu benar-benar membentuk mata hijau seukuran wajah. Ini adalah mata yang sangat jahat dan misterius. 3 ular kecil berwarna hijau berlama-lama di dalamnya. Masing-masing kepala mereka terhubung ke ekor yang lain saat mereka mengelilingi mata. Saat mereka berputar dengan cepat, gelombang demi gelombang energi misterius segera tersebar darinya. Saat mata iblis hijau muncul, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba menegang. Seolah-olah kendali atas tubuhnya secara aneh menghilang pada saat ini. Perubahan tak terduga semacam ini menyebabkan hati Xiao Yan sangat terkejut. Untungnya, dia tidak panik. Dengan kemampuannya, dia tidak perlu mengandalkan tubuhnya untuk menyerang. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang luas dan kuat di alisnya menyebar. Itu diaglomerasi menjadi sosok manusia yang agak ilusi di udara di depannya. Tinju sosok manusia bergerak dan pukulan dilemparkan ke depan dengan keras. Ci! Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa membentuk segel tangan spiritual pada tinju hantu Xiao Yan. Setelah itu, tiba-tiba ia keluar dan mendarat dengan keras di mata iblis. Bang! Sebuah tinju menghantam mata iblis dan mata iblis itu bergetar hebat. Akhirnya, perlahan menghilang. Kekuatan sisa juga dengan keras mengalir ke topeng hantu sosok manusia hitam. Serangan berat oleh kekuatan spiritual ini langsung mengirim sosok bayangan hitam itu terbang keluar. Akhirnya, dia menabrak dinding keras ruang pil. Wajah Xiao Yan gelap dan serius. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan bayangan hitam orang itu. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa berat itu muncul. Setelah itu berhenti di tenggorokan yang terakhir. Suara sedingin es muncul. Apakah kamu akan menyerahkan pil binatang sekarang? Tidak. Orang bayangan hitam itu mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia dengan keras kepala mengangkat kepalanya, menatap dengan marah pada Xiao Yan di depannya dan berbicara dengan gigi terkatup. Kemarahan muncul di hati Xiao Yan saat mendengar ini. Dia memalingkan matanya dan akan berteriak dengan marah ketika dia terkejut. Di bawah topeng hantu adalah wajah berbentuk melon yang sangat indah. Namun, wajah kecil ini ditutupi oleh ekspresi keras kepala. Tentu saja, hal yang menarik perhatian Xiao Yan bukanlah ini tapi sepasang mata milik gadis itu. Itu adalah sepasang mata yang sangat indah dan hijau. Namun, jauh di dalam mata ada 3 bintik kecil berwarna hijau. Mereka mengelilingi mata dan berputar perlahan, mengisinya dengan semacam perasaan setan dan misterius. Murid bunga ular 3 giok hijau? Xiao Yan langsung menghirup udara dingin saat dia melihat sepasang mata ini. Tatapannya tiba-tiba beralih ke wajah cantik itu. Semacam perasaan akrab tiba-tiba muncul saat ini. Seruan tidak percaya tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kamu, King Lin. Murid bunga ular 3 giok hijau adalah sepasang mata yang sangat misterius di dunia ini. Dalam hal kelangkaan, itu kemungkinan bahkan lebih langka daripada tubuh racun menyedihkan dokter peri kecil. Xiao Yan baru saja melihat 3 murid bunga ular hijau giok sekali selama bertahun-tahun ini.
Itu terjadi pada saat dia berada di dalam perusahaan tentara bayaran yang didirikan oleh kakak laki-laki dan perempuannya saat dia berlatih di dalam Kekaisaran Jiama. Namun, pemilik murid bunga ular 3 giok hijau pada waktu itu hanyalah seorang gadis kecil yang pemalu. Dia adalah pelayan wanita kecil yang menyedihkan yang telah diejek dan dipandang dengan diskriminasi besar karena garis keturunan orang ularnya. Saat itu, Xiao Yan tidak pernah melihat gadis kecil ini sebagai pelayan karena dia mengadu masa lalu yang menyedihkan yang dia miliki. Dia tidak hanya membantunya keluar dari rasa takutnya, tetapi juga memberinya banyak perhatian. Setelah dia kembali dari pelatihannya di gurun, dia telah menemukan bahwa gadis kecil ini telah ditangkap oleh klan Mo. Untuk menyelamatkannya, Xiao Yan telah menggunakan banyak taktik dan membuat kekacauan besar di klan Mo sebelum akhirnya menyelamatkannya. Pada saat terakhir, bagaimanapun, anggota dari apa yang disebut Istana Ular Langit akhirnya turun tangan dan merebutnya. Meskipun Yao Lao mengatakan bahwa Istana Ular Langit pasti akan memperlakukannya dengan baik, hati Xiao Yan selalu mengingat gadis muda pemalu itu selama tahun-tahun ini. Nama gadis kecil itu adalah King Lin. Di saat yang sama, dia juga pemilik dari murid bunga ular 3 giok hijau. Gadis itu juga terkejut saat mendengar seruan dari mulut Xiao Yan. Matanya sangat terkejut saat dia menatapnya dan bertanya, "Kamu, bagaimana kamu tahu namaku?" Kejutan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat saat mendengar ini. Dia tidak pernah ahli bahwa lawan ini, yang sangat dia takuti, sebenarnya adalah pelayan wanita kecil itu sejak saat itu. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit aneh saat memikirkan ini. Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, gadis kecil yang lembut dan lemah dari belakang kemudian tumbuh menjadi langsing dan tinggi. Dia bisa dianggap cantik. Seseorang juga tidak lagi bisa melihat rasa takutnya sejak saat itu. Apa itu? Dokter peri kecil dan yang lainnya juga melintas. Mata mereka menyapu mereka berdua dengan cara yang aneh dan bertanya, "Ci." Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat dia menatap tajam ke wajah Melon yang indah yang dipenuhi dengan keraguan. Dia memindahkan penguasa Xuan berat dari tenggorokan King Lin dan membantingnya dengan keras ke tanah. Dia tertawa, "Gadis kecil, apakah kamu masih mengenali penguasa ini?" King Lin mengedipkan matanya. Tatapannya menatap penguasa Xuan berat besar di depannya. Alisnya terangkat. Hal ini memberinya perasaan akrab. Bahkan pemuda yang tersenyum di depannya ini membuatnya merasakan keakraban. Tampaknya hal-hal ini telah hadir jauh di dalam ingatannya. Kekaisaran Jiama, Gurun Tager Luas, perusahaan tentara bayaran gurun logam. Xiao yang tersenyum menatap King Lin sambil berpikir keras dan dengan tertawa. Tubuh King Lin tiba-tiba bergetar saat mendengar 3 kalimat ini. Matanya langsung membelalak. Dia menatap Xiao Yan di depannya dengan sangat tidak percaya. Setelah itu, dia tergagap, "Xiao, Tuan Muda Xiao Yan. Kamu akhirnya ingat ya?" Xiao Yan tersenyum dan tanpa sadar mengusap kepala King Lin. Dia menghela nafas, "Kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar telah dewasa." Wajah dan mata King Lin segera memerah dan lembab saat kepalanya digosok oleh Xiao Yan. Hatinya mengerti dengan jelas bagaimana Xiao Yan memperlakukannya saat itu. Setelah dibawa ke Istana Ular Langit, dia juga menyadari bagaimana Xiao Yan mengambil risiko besar untuk pergi ke klan Mo. Untuk menyelamatkannya. Dia sudah lama menangis karena hal ini saat itu. Saat itu, dia masih gadis kecil yang pemalu. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pelayan wanita Xiao Yan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar bersedia mengambil risiko untuknya, seorang pelayan wanita rendahan. Di hati gadis kecil ini, yang telah mengalami ketidakpedulian dunia yang dingin, itu adalah masalah yang tidak dapat dia bayangkan. Dokter peri kecil dan yang lainnya di samping melihat situasi yang telah benar-benar berbalik. Semuanya tidak dapat pulih. Di antara mereka yang hadir, hanya dokter peri kecil yang mengenal Xiao Yan lebih awal dari King Lin. Namun, pada saat itu, dia pergi ke Kekaisaran Chuyun sendirian. Secara alami, dia juga belum melihat King Lin. Situasi apa ini?
Xian bergumam. Xian dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Mereka juga tidak yakin bagaimana adegan dramatis ini bisa terjadi. Kamu tidak terluka, kan? Xiao Yan teringat akan pelayan wanita kecil yang pemalu saat melihat ke arah King Lin. Dia tanpa sadar berbicara dengan suara lembut. Aye. Aku baik-baik saja. Xiao Yan, King Lin berbicara dengan agak terburu-buru. Karena ingatan yang tertinggal di masa mudanya terlalu dalam, meskipun saat ini dia memiliki kekuatan yang kuat dari ahli tingkat atas di benua itu, dia masih merasakan semacam pengekangan di bawah senyuman Xiao Yan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Itu seperti seorang anak yang bertemu dengan orang tua yang keras. Jika kamu bukan milikku, kamu bisa memanggilku kakak Xiao Yan. Xiao Yan berpikir bahwa King Lin tidak dapat mengucapkan kata-kata "Tuan Muda" yang dia ucapkan dengan lancar saat itu ketika dia melihat cara King Lin ini. Dia langsung tertawa. Saat ini, King Lin bukan lagi pelayan wanita muda itu. Dengan murid bunga ular 3 giok hijau yang matang, sepertinya tidak ada orang di benua ini yang bisa menerimanya sebagai pelayan wanita. Tidak, aku akan tetap masih memanggilmu Tuan Muda Xiao Yan. Aku suka memanggilmu ini. King Lin buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Tangannya disilangkan dengan cemas. Bagaimana sikapnya ini terlihat seperti pembunuhan yang telah menjungkir balikan suku 9 piton tanah dalam yang tenang. Xiao Yan tersenyum tapi tidak keberatan. Matanya menatap King Lin saat dia berkata, saat itu, kamu telah diselamatkan dari tangan klan Mo tetapi akhirnya dibawa pergi oleh orang-orang dari Istana Ular Langit. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Aye, mereka memperlakukanku dengan sangat baik dan bahkan bermaksud agar aku memimpin Istana Ular Langit. Namun, sesepuh yang mencocokkan saya dengan anak tertua dari kepala suku sebelumnya. Saya tidak mau jadi saya akhirnya diam-diam melarikan diri. King Lin mengangguk. Namun, dia tidak mengatakan semuanya. Setelah diam-diam melarikan diri, dia pertama kali melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jiama. Namun, semuanya sudah berbeda. Setelah beberapa pertanyaan, dia akhirnya menyadari bahwa Xiao Yan telah menuju ke dataran tengah. Karena dia tidak ada pekerjaan, dia juga melakukan perjalanan jauh ke tempat ini. Sebagian alasannya adalah untuk tur dan mendapatkan pengalaman tetapi sebagian besar karena dia ingin menemukan orang tertentu yang telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Karena murid bunga ular 3 giok hijau, statusnya selama tahun-tahun ini berbeda. Ada juga banyak orang di sekitarnya yang mulai merayu dia. Namun, orang yang benar-benar tidak bisa dia lupakan adalah Tuan Muda, yang juga muda pendiam, sementara dia masih seorang pelayan wanita muda yang tak berdaya saat itu. Dia benar-benar akan mengambil risiko besar untuk menyelamatkannya. Hal yang paling berharga untuk diingat adalah peristiwa dan orang yang mereka alami dan temui ketika mereka berada pada titik terendah dalam hidup. Ini karena orang-orang dan peristiwa pada saat itu benar-benar mampu meninggalkan kesan yang tidak dapat dihilangkan jauh di dalam hati seseorang. Untungnya, surga memberi penghargaan kepada mereka yang teguh. Orang yang dia temukan bertahun-tahun ini akhirnya muncul di hadapannya ketika dia tidak menduganya. Itu, Tuan Muda Xiao Yan, ini. King Lin menyilangkan tangannya. Sebuah lampu hijau tiba-tiba muncul di matanya. Seekor binatang kecil seputih salju sekali lagi muncul di tangannya. Yang terakhir segera melebarkan langkahnya dan bergegas ke pelukan Xiao Yan begitu dilepaskan. Itu gemetar dan mengungkapkan ekspresi ketakutan di matanya saat memandang King Lin. Xiao Yan menggosok binatang pil di pelukannya dan tanpa sadar tertawa. Dia bertanya, apakah Anda membutuhkan pil binatang? King Lin buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Namun, setelah ditatap oleh tatapan Xiao Yan, dia akhirnya bergumam, saya ingin menggunakan darah binatang pil untuk menghilangkan racun di dalam tubuh saya. Hapus racun? Hati Xiao Yan tenggelam. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, berikan tanganmu padaku. Aku akan melihatnya. King Lin ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya yang halus. Setelah itu, dia meletakkannya di telapak tangan Xiao Yan.
Tangan besar yang hangat dari yang terakhir menyebabkan dia menjadi memerah. Xiao Yan tidak memperhatikan semua ini. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan segumpal kekuatan spiritual memasuki tubuh King Lin dari tangannya. Setelah pengamatan yang cermat, dia tanpa sadar mengencangkan alisnya. Dia menemukan bahwa tubuh King Lin dan bahkan darahnya bercampur dengan ki beracun. Ki beracun semacam ini gelap dan sedingin es. Tampaknya berniat untuk membekukan darah seseorang dan sangat kejam. Racun apa ini? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah racun pengikisan jantung Kaisar Pithon dari suku 9 Piton Tanah Dalam yang tenang. Itu adalah salah satu racun misterius teratas di dunia ini. Ini dikabarkan tanpa obat penawar, kata King Lin. Tidak ada yang pasti di alam. Positif dan negatif, yin dan yang, ini adalah aturan alam. Jika ada racun, pasti ada penawarnya. Obat yang dikatakan tanpa penawar adalah obat penawar yang belum ditemukan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya menjadi sedikit serius ketika dia berbicara sampai saat ini. Sepertinya dia juga pernah mendengar tentang apa yang disebut racun pengikisan jantung Kaisar Pithon. Dikabarkan bahwa darah di dalam tubuh pil obat yang bisa berubah menjadi binatang buas bisa menyembuhkan kebanyakan racun. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk mencoba keberuntungan saya. Tanpa diduga, aku benar-benar bertemu dengannya. King Lin melirik binatang kecil seputih salju di pelukan Xiao Yan dan berkata, pil obat dengan kualitas ini memang mampu menahan cukup banyak racun. Namun, hanya ini saja tidak cukup untuk sepenuhnya menghilangkan penyumbatan di dalam tubuh Anda. Dokter peri kecil di sampingnya juga membuka mulutnya dan berkata, dia ahli dalam menggunakan racun. Secara alami, dia punya hak untuk berbicara. Iya. Namun, itu tidak terlalu menjadi masalah. Dengan bantuan darah dari binatang pil, bukan tidak mungkin untuk menghilangkan racun pengikisan jantung Kaisar Pithon ini meskipun mematikan. Xiao Yan mengangguk. Dia segera mengernyit sedikit dan bertanya, mengapa Anda menyinggung suku 9 Piton Tanah Dalam yang tenang? Mereka bukan kelompok yang mudah disinggung. Saya bukan orang yang menyinggung perasaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang datang dan menyinggung perasaan saya. King Lin sedikit dianiaya saat dia berkata, ketika saya datang ke wilayah binatang saat itu, saya hanya bermaksud untuk menemukan beberapa ular kuat dari binatang ajaib. Bagaimana saya bisa berharap untuk akhirnya bertemu dengan tetua dari suku 9 Piton Tanah Dalam yang tenang? Dia telah mengenali mata saya dan berniat untuk menangkap saya. Saya hanya bisa membalas. Akhirnya, saya mengendalikannya. Namun, dia telah merilis beberapa berita di saat-saat terakhir dan menyebabkan seluruh suku 9 Piton Tanah Dalam yang tenang datang dan menangkapku. Akhirnya, saya hanya bisa menangkap beberapa orang yang tidak beruntung. Murid bunga ular 3 giok hijau adalah musuh dari semua bentuk ular Magical Beast. Selain beberapa ular dari Magical Beasts yang memiliki garis keturunan kuno murni seperti Cai Lin Jie Jie Surga 7 warna menelan piton, yang lain akan berada dalam bahaya besar saat menghadapi murid bunga ular 3 giok hijau. Akan aneh jika orang lain tidak menangkapmu, mengingat kamu memiliki benda seperti itu. Xian meringkuk mulutnya. Dia masih merasakan dendam karena malam ketika King Lin menyerangnya. Xiao Yan tersenyum. Dia menepuk bahu King Lin dan berkata, tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Meski racun ini merepotkan, bukan tidak mungkin bisa disembuhkan. Namun, tempat ini saat ini bukanlah tempat terbaik untuk menghilangkan racun. Setelah kami meninggalkan reruntuhan, saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda mengeluarkan racun. Maukah kamu mengikutiku di samping? Iya. Wajah King Lin memerah saat dia mengangguk dengan lembut. Xiao Yan tersenyum dan berdiri. Dengan penolong yang luar biasa di sisi mereka, barisan mereka sekali lagi sedikit menguat. Jika mereka bertemu kelompok Feng King Er lagi, hanya barisan ini yang bisa menekan mereka.